cari suara, entah musik, suara orang yang memang membantu kita, hajar kita untuk action gitu loh. Kita mungkin baca-baca dulu sedikit ya Pak Hing ya. Gimana sih Yes. kabar atau kondisi small listeners akhir-akhir ini? Kita awali dari Semarang, dari Papa Roni yang mengatakan walau sudah lelah dan juga jenuh nih Pak Hing dan juga putus asa tapi tetap semangat ya untuk tambah imun dan kondisi yang fit apapun kondisinya, show must go on. Jadi saya tetap True. optimis dan juga tetap antusias. Kita Oke. kasih aplaus tuh. Yay! Oke, next ya kita ke Bang Jos yang ada di Rasela. Kalau Bang Jos katanya bangun pagi ini dia selalu melakukan kebiasaan seperti sholat subuh Pak Hing. Jadi pastinya akan terbawa nih ke siang hari dan juga ke sore hari sehingga tetap produktif. Oke. Amazing. Yes. Itu juga aplaus juga boleh deh. Boleh. Oke. Yay! Dan juga ada lagi dari Pak siapa nih? Surung Henry dari Jakarta. Tips pertamanya setuju nih sama Pak Hing ya, karena kalau kita berada di grup para pemenang, pasti kita juga jadi pemenang. Yes. Nih, keren ya. Oke. Dan pastinya ini ada pertanyaan lagi Pak Hing. Satu pertanyaan dari Ibu Lydia yang ada di Bogor. Ini menarik nih. Gimana nih Pak Hing dengan kondisi saya yang sementara dirumahkan karena PPKM level 4 ini gitu ya. Jadi saya tidak punya aktivitas gitu di rumah. Apakah ada cara-cara tertentu supaya bisa tetap produktif di masa pandemi ini? Silakan. Kata kuncinya itu bukan tidak ada aktivitas, Ibu Lydia. Kata kuncinya itu adalah saya tidak diberikan tugas. Aktivitas itu saya tetap bisa adakan kalau saya mau. Iya. Saya tidak dapat tugas dari kantor, itu kata yang lebih pas gitu loh. Bukan tidak ada aktivitas. Kalau saya mau tetap aktif mah, saya bisa aja melakukan sesuatu, belajar, ya kan, tambah skill loh. Kalau misalnya Ibu Lydia misalnya sekarang ini tidak sedang dapat tugas hari ini, satu full hari, bukankah Ibu bisa kursus apa, ya kan, nambah sebuah skill, belajar sesuatu. Kesempatan loh itu, mengasah loh itu. Iya. Kesempatan mencuri-curi belajar gitu loh. Sehingga begitu dapat tugas sudah lebih jago Bu Lydia. Jadi bukan tidak ada aktivitas Bu, tidak diberikan tugas. Iya, oke. Jadi kita harus ubah kata-katanya ya, small listeners ya. Mungkin bisa seperti kata Pak Hing, upgrade skill ya. Siapa tahu gitu ya, setelah pandemi kita bisa mungkin lebih luas lagi pengetahuannya dan mungkin boleh mencari pekerjaan yang lebih keren lagi ya karena skill-skill yang kita dapatkan di masa pandemi. Oke, sebelum kita lanjutkan ke tips yang keempat, mungkin kita sapa dulu Pak Hing yang ada di channel YouTube. Ada Bang Jos, ada Muhammad Henry, ada Groundhog Channel, dan juga Pak Dursin Sin yang dari Cirebon. Terima kasih sudah berpartisipasi, Anda juga masih boleh komentar loh ya. Oke, ada Ahmad Imtad juga. Selamat malam. Oke, sebelum kita mungkin baca-baca lagi respon yang ada Pak Hing, kita boleh lanjut dulu yuk ke tips yang keempat. Nah, tadi sudah auditory, sudah kinestetik, sudah visual. Saya sekarang langsung masuk auditory, tips yang paling simpel ini. Kita masing-masing punya suara ataupun voice ataupun lantunan yang memang membuat kita itu akhirnya semangat gitu loh. Jadi bergerak, move, ya kan. Dan yang paling gampang, tidak harus musik sih, walaupun yang paling gampang itu musik, paling gampang. Itu memang musik. Dan musik pun seperti apa? Nah, saya menyarankan sih musik yang memang punya beat kan gitu loh. Ya, punya beat. Kalau mau mengambil anchor, ini anchor auditory ini. Jadi tips yang keempat ini menyangkut ambillah anchor auditory yang memang mendukung pergerakan kita. Nah, ada pekerjaan tertentu yang memang kadang-kadang, tapi saya pekerjaannya membutuhkan slow Pak, relax. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, memang kalau orang-orang tertentu yang membutuhkan movement supaya Anda aktif, supaya Anda bergerak, supaya Anda lincah, musik yang paling direkomend memang yang upbeat kan, yang dentuman beatnya tuh jelas banget, ya. Atau tapi tidak harus berupa musik, tidak harus. Nah, kadang-kadang suara orang tertentu itu juga bisa membuat kita semangat, Audrey. Suara ada coba semuanya coba pikirkan. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita lupa. Menelpon orang tertentu aja sudah bisa bikin kita semangat loh, Audrey. Ya kan, hanya dengar suaranya 1-2 menit itu punya anchor yang melift up state kita juga.
Nah, jadi karena kita dan ini tidak butuh, tadi saya baru jawab pertanyaan di Instagram. Jadi kita tidak perlu sebetulnya Audrey mengatakan saya butuh dukungan misalnya seorang motivator baru saya semangat suaranya. Nggak perlu. Ya. Di kehidupan kita ini kita dikelilingi sebetulnya para motivator-motivator yang mungkin kita tidak sebut sebagai motivator. Ya kan? Suara ibu sendiri, suara ayah sendiri, suara pasangan, suara anak itu motivator juga. Dan kadang-kadang kita lupa kalau misalnya kita pengen semangat, menelpon mereka 1 menit aja. Ya kan, ngomong sama mereka 2 menit, itu state kita berubah langsung. Ya kan, terutama kalau misalnya kita punya orang tua, kalau masih ada, syukur-syukur masih ada, dan mereka sering memberikan nasihat. Saya yakin banget, generasi minimum kita nih Audrey, minimum generasi kita deh, ya. Atau satu di atas kita lah, satu di atas kita. Kalau ngomong sama orang tua, yang diingatkan itu kerjanya rajin loh ya. Kamu kerja bener nggak gitu loh. Ya ini orang tua yang saya bicara ini adalah 60-70 ke atas, saat ini yang 56-70 nih. Mereka kalau telepon sama kita tuh ingatkan kita kerja yang benar, yang jujur. Ya kan, orang tua zaman dulu itu loh. Masih teringat mungkin angkatannya saya dan di atas ini loh. Kalau kita diomelin sama guru, bukan gurunya yang diomelin, kita diomelin double begitu pulang ke rumah. Jadi Anda yang mungkin kalau dikasih SP di kantor, dia nggak akan nyalahin bos, dia malah tambah labrak kita lagi, bener nggak? Benar. Kamu sih udah dapat kerjaan bukan bersyukur, ya kan, malah dikasih SP gitu loh. Kerja yang bener, wah itu. Dan kadang-kadang ada orang tua, itu mereka motivator itu. Mereka mengingatkan kepada kita bagaimana harus bekerja dengan benar, harus bekerja dengan produktif. Ada suara-suara tertentu. Siapa suara itu? Cari tahu. Dan mungkin lagu, mungkin musik, ya kan, mungkin penyanyi, mungkin ada certain lagu yang pump up the spirit. Saya kadang-kadang aja mau ngangkat barbel itu. Lihat barbel aja udah mager kan. Nah, tetapi untuk memompanya saya punya anchor musik kan gitu. Saya begitu pakai anchor musik, nah saya lihat nih, kalau saya memang hari-hari tertentu, ada hari-hari tertentu yang kita low banget loh, ada. Ya kan, ada hari di mana kita tahu kita tetap normal, kita full speed, tapi hari tertentu yang begitu lihat sesuatu aja kayaknya hari ini enggak deh, kayak gitu. Nah, itu kita butuh yang tadi saya bilang, butuh anchor visual, auditory, kinestetik. Carilah bantuan itu. Telepon ke mereka sebentar. Lihat apa Instagram mereka sebentar. Ya kan, lihat hal-hal yang memang kita ingin lakukan pada diri orang lain. Suara-suara musik membantu ngangkat full speed saya. Dengar musik itu saya ngangkat. Yes. Nah, itu anchor auditory. Jadi tips yang keempat, cari suara, entah musik, suara orang yang memang membantu kita, hajar kita untuk action gitu loh. Oke. Ini yang terakhir yang cukup mudah dilakukan tapi kita kadang sepelekan ya. Mungkin dengan menelpon kerabat, apalagi kan ini PPKM ya Pak Hing ya, kita nggak bisa ketemu secara langsung. Mungkin boleh ya via telepon atau mungkin video call gitu, sekedar menyapa dan juga pasti menanyakan kabar dan menyemangati satu sama lain.